Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Dalam video kali ini, seperti biasa aku akan merekomendasikan dua resep ide jualan ataupun isian snack box kekinian ya. Ini bisa dijual dengan harga 2000-an ya bun. Rasanya ini enak banget, gurih, serta tampilannya pun pastinya menarik. Insya Allah kalau dijual bakalan laris ya. Cara bikinnya ini mudah banget, bahan-bahannya juga mudah didapat. Cocok banget dijadikan sebagai isian snack box 2000-an ya. Jangan lupa Bunda simak terus videonya sampai selesai ya, supaya Bunda mendapat manfaat dari video ini. Tapi sebelum menyimak, bantu terus channelku dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, siapkan wadah. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu serbaguna, 20 gram gula pasir, 3 gram ragi instan. Pastikan raginya ini masih dalam keadaan bagus ya, supaya nanti bisa mengembang. Lalu bahan-bahan keringnya ini aku aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, langkah selanjutnya ini kita akan tuangkan ya teman-teman bahan cair, yaitu di sini aku pakai 160 ml air biasa ya, suhu ruang. Kalau sudah, ini diaduk. Untuk penambahan airnya teman-teman bisa bertahap dulu ya. Tapi di sini total cairan air yang aku pakai itu 160 ml. Kita aduk sampai tercampur rata membentuk sebuah adonan pizza ya teman-teman. Ini bikinnya bener-bener simple banget ya, nggak perlu repot-repot, nggak perlu mixer, tanpa ulen ya. Nah, ini tambahkan terakhir airnya, lalu kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, ini sudah membentuk adonan ya teman-teman, sudah tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 20 gram margarin dan 1 gram garam. Kemudian kita akan aduk kembali sampai tercampur rata. Kita aduk. Di sini aku mengaduknya menggunakan centong nasi ya. Teman-teman juga boleh pakai spatula, cuman kalau pakai spatula dia lentur-lentur gitu ya, jadi disarankan kita gunain ini ya, centong nasi supaya mudah. Nah, ini udah mulai ini ya, udah tercampur rata. Kemudian ini aku lumuri tangan dulu menggunakan minyak ya, tipis-tipis. Kita akan bulatkan adonan pizzanya terlebih dahulu. Teman-teman boleh ambil adonannya kemudian dibanting-banting atau dipukul-pukul ya, supaya permukaannya ini halus. Nah, seperti ini ya teman-teman, tuh gampang banget ya, tinggal dibanting seperti ini supaya permukaan adonannya ini halus. Kalau sudah halus, siap kita padatkan dan bulatkan. Lalu ini aku akan taruh, kemudian akan aku istirahatkan adonannya selama kurang lebih 30 menit. Ini aku tutup menggunakan plastik wrap. Teman-teman boleh tutup menggunakan serbet kain bersih ya. Kemudian ini akan aku proofing dulu dan sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya ini siapkan 3 buah sosis sapi sedang ya teman-teman. Kalau mau lebih irit, teman-teman boleh mengiris sosisnya ini tipis-tipis ya, karena ini cuman di sini aku motongnya lumayan tebal-tebal atau sedang ya. Ini ukuran sosisnya juga sedang. Aku sosisnya pakai merek Chop Chop. Sosis sapi Chop Chop ya. Untuk merek sosisnya bebas, silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah masing-masing. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, udah dipotong-potong semuanya, ini akan aku taruh dulu di wadah. Kemudian ini sosisnya aku sisihkan terlebih dahulu.
Selanjutnya ini sudah 30 menit, kita buka adonannya. Adonannya sudah sedikit mengembang ya teman-teman. Lalu kita pindahkan dulu tempatnya. Dikempeskan dulu juga tadi ya, kemudian dipadatkan lagi. Lalu di sini aku akan bagi-bagi adonannya dengan berat masing-masing 20 gram. Dalam satu resep atau satu adonan pizza ini aku menghasilkan sekitar 24 piece. Ini ya pizza mini nantinya. Dengan berat masing-masing adonan itu 20 gram. Nah, kalau sudah kita rounding, teman-teman boleh menggunakan dengan teknik lipat seperti ini ya. Di rounding di tangan juga bisa ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Kalau teman-teman mau hasil pizza yang gembul, boleh pakai dengan takaran beratnya sekitar 25 atau 35 ya teman-teman. Nah, kalau sudah dibulatkan, ini seperti ini. Selanjutnya siapkan ini teflon cetakan martabak mini ya. Ini aku pakai yang isi 8. Nggak perlu diolesin apa-apa lagi ya. Kita taruh satu persatu adonan pizzanya tadi yang sudah kita rounding atau kita bulatkan satu persatu. Lalu kemudian bagian tengahnya ini kita pipihkan ya teman-teman. Kita ratakan sesuai dengan cetakan di teflonnya aja. Buat teman-teman yang nggak punya teflon martabak mini, nggak usah khawatir. Teman-teman bisa panggang menggunakan wajan ataupun teflon biasa ya. Nih, untuk bagian tengahnya juga bisa dicetak menggunakan gelas ya. Cuma kalau agak lengket, teman-teman boleh taburi permukaannya menggunakan tepung terigu tipis-tipis supaya mudah banget dicetaknya. Kalau nggak pakai dicetak pakai gelas juga nggak apa-apa, tinggal dipipih-pipihkan aja. Kalau sudah, nanti bagian tengahnya kita tusuk-tusuk menggunakan tusukan gigi ataupun menggunakan garpu ya, supaya nanti waktu dipanggang dia bagian tengahnya nggak ikut mengembang. Kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Kalau sudah selesai, tahap selanjutnya kita taruh ya setengah sendok makan saus ini, saus pasta bolognese ya. Ini saus udah jadi, bisa dibeli ya di toko-toko terdekat. Ini kita taruh dulu, olesin di permukaan adonan pizzanya satu persatu, lakukan sampai selesai. Diratakan juga ya teman-teman, jadi nanti supaya hasil permukaan pizzanya itu cantik. Kalau sudah kita taruh tadi potongan sosis ya, di sini aku taruh 3 piece potongan sosisnya. Kalau misalkan biar kelihatan banyak, teman-teman boleh memotongnya kembali, sosisnya dipotong menjadi 2 lagi ya. Kita isi sampai dengan selesai. Untuk selanjutnya, kalau sudah selesai, di sini aku isi dengan ini ya mozzarella lembaran itu ya teman-teman. Di sini aku pakai 2 lembar mozzarella yang aku potong-potong menjadi kotak kecil-kecil seperti ini. Kalau sudah, bagian atasnya ini aku siram dengan saus pedas dan mayones secukupnya aja. Tahap selanjutnya ini terakhir ya, aku taruhin daun parsley ya teman-teman, supaya tampilannya nanti hasilnya lebih cantik dan rasanya pun gurih. Lalu ini aku akan panggang ya di atas api kecil ya teman-teman, selama kurang lebih 3-5 menit. Tapi di sini 3 menit, 4 menit ini udah matang ya teman-teman. Kalau sampai 5 menit aku rasa nanti bagian bawahnya udah terlalu matang atau coklat banget. Dan ini dia hasilnya yang udah aku panggang selama 3 menit. Hasilnya seperti ini ya, udah matang. Tadi karena ada yang kelamaan manggang, jadi bagian bawahnya ada yang berwarna coklat banget.
Kita keluarkan dulu dari dalam cetakan, keluarkan satu-satu. Ini hasilnya gembul-gembul banget ya teman-teman. Kalau memakai dough ukuran 35 gram ini lebih gembul-gembul banget. Jika memakai dough ukuran berat ya, berat adonan 20 gram ini juga bagus ya hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Pizza mini tanpa ulen, tanpa telur ya, dan tanpa oven. Hasilnya luar biasa, cantik. Tampilannya menarik dan pastinya rasanya pun enak banget. Dan rotinya pun benar-benar lembut ya, meskipun tanpa ulen dan tanpa telur. Untuk tahap selanjutnya di sini aku akan bungkus dulu satu persatu menggunakan plastik OPP ya. Di sini aku plastik OPP-nya menggunakan plastik ukuran 10 x 15, cuman agak kegedean sedikit tapi nggak apa-apa, kita gunain bahan barang-barang ya yang tersedia di rumah. Nah, kita bungkus satu-satu karena kebetulan ini udah terjual habis ya teman-teman, udah di request sama pelanggan aku. Jadi aku bungkus satu-satu buat nanti siap dikirim. Nah, ini dia hasilnya. Kebetulan ada sisa satu. Kita lihat dulu teksturnya. Tuh ya, kelihatan banget dia lembut. Karena ini tadi kelamaan manggang jadi lumayan garing. Rasanya ini enak banget, super duper, bener-bener nampol banget. Pedas, gurih, asin bercampur menjadi satu. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah bukan cara membuat pizza mini tanpa telur, tanpa ulen, dan tanpa oven. Semuanya bisa bikin di rumah ya. Dan pastinya modalnya ini irit banget. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan maupun isian snack box kekinian ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Wassalamualaikum. Yang pertama, masukkan 25 sendok makan tepung terigu protein sedang, 6 sendok makan tepung tapioka, 6 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh baking soda dan baking powder. Lalu untuk bahan keringnya ini diaduk sampai tercampur rata terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku tambahkan satu bungkus choco drink atau teman-teman bisa diganti dengan coklatus ya, karena tadi kebetulan di warung coklatusnya ini lagi kosong. Jadi aku ganti dengan minuman choco drink. Lalu ini aku aduk dulu. Kalau sudah diaduk, tahap selanjutnya tambahkan 350 ml air matang. Untuk penambahannya ini aku bertahap ya, tidak sekaligus. Takutnya nanti ini ya, karena adonan ini beda-beda ya, kadang ada yang masih kurang air, kadang ada yang udah lebih air gitu. Jadi disarankan untuk penambahan airnya ini sedikit demi sedikit ya teman-teman. Diaduk dulu sampai semuanya ini tercampur rata, tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau adonannya ini udah diangkat itu nggak putus gitu ya, berarti ini adonannya udah sesuai. Lalu tambahkan sedikit perasa vanila. Kemudian masukkan satu butir telur ayam. Di sini aku telur ayamnya pakai yang ukuran kecil ya teman-teman. Lalu diaduk kembali sampai telur ayamnya ini bercampur menjadi satu dengan adonan martabak coklatusnya ini. Nah, kalau sudah tercampur rata, untuk bahan terakhir kita akan masukkan 4 sendok makan margarin cair ya. Kalau pakai gram bisa pakai 50 gram margarin lalu ditim atau dilelehkan. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Kembali pastikan tidak ada adonan atau tepung yang bergerindil ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, nanti adonannya ini akan aku diamkan atau aku istirahatkan terlebih dahulu supaya hasilnya mantul. Ini aku diamkan selama 1 jam ya.
Kita tutup. Dan ini setelah 1 jam itu bisa kelihatan di bagian atasnya ini sudah terdapat buih-buih ya. Lalu jangan lupa sebelum dicetak atau dipanggang atau dibakar ya teman-teman, ini adonan martabak mininya harus diaduk dulu setiap kali kita mau mencetaknya. Sebelumnya kita panaskan teflonnya terlebih dahulu. Nah, kalau teflonnya sudah panas, kita akan tuang sebanyak 1 centong sayur lalu ditekan supaya ini bagian pinggirannya ini ngebentuk permukaan ya atau lapisan. Ini aku menggunakan nyala api kecil ya teman-teman, tapi pastikan terlebih dahulu teflonnya ini harus sudah panas, karena kalau kurang panas ini martabaknya nggak bakalan jadi, alias martabaknya nanti jadi bantet. Tapi kalau panasnya pas, ini udah pasti martabaknya ini akan bersarang dengan sendirinya. Nah, di sini aku tambahkan topping kacang tanah ya, sangrai, kemudian dengan mesoseres. Teman-teman boleh ganti menggunakan rasa, sesuaikan dengan selera masing-masing di rumah. Nah, ini kalau sudah matang kita angkat, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah jadi martabak mininya. Di sini ya aku tambahkan lagi untuk rasanya, yaitu rasa keju supaya variannya ini lebih banyak. Kita tambahkan dulu keju parut satu persatu. Di sini aku kasih berarti ada 4 rasa ya, original, keju, coklat kacang, dan rasa coklat mesoseres. Dan ini dia hasilnya martabak mini coklatos ya. Ini udah jadi. Tuh, tampilannya cantik banget ya teman-teman. Di sini aku ada 4 varian rasa. Martabak mininya ini anti gagal, full bersarang, dan pastinya ini kenyal, tahan sampai semalaman ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini ya kita akan lihat teksturnya ya. Nih, tuh teman-teman bisa lihat ini full bersarang banget. Kita akan belah. Nah, tuh bisa kelihatan ya seratnya tuh tebel, gemoy banget ini martabaknya. Tuh ya, ini full bersarang, sarangnya juga tebel banget pastinya. Rasanya pun pastinya enak, ini martabak mininya kenyal. Selanjutnya biar lebih mantap rasanya, jangan lupa ini dikecerin dengan kental manis tipis-tipis ya teman-teman, supaya rasanya ini lebih mantul lagi dan rasanya lebih legit lagi. Kita taburin atau kasih kental manis sedikit-sedikit aja. Nah, kalau sudah dikasih kental manis, selanjutnya karena ini mau buat ide jualan ataupun isian snack box, jadi disarankan dibungkus di plastik satu-satu ya. Di sini plastiknya aku menggunakan plastik OPP ya, ukuran 10 kali 15. Teman-teman juga bisa pakai dengan ukuran 12 kali 20 ya, sesuaiin aja. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah di sini aku akan taruhin stiker terima kasih seperti ini satu persatu. Ini supaya tampilannya lebih menarik lagi ya teman-teman, karena mau buat jualan dan isian snack box. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 25 piece martabak mini coklatos rasa coklat. Dan ini rasanya enak banget. Martabaknya ini full bersarang. Resepnya ini anti gagal buat teman-teman semuanya ya. Nah, kalau mau buat dijual ide jualan, teman-teman bisa jual di harga 2.000 sampai dengan 3.000, atau kembali lagi tentukan harga jual dengan disesuaikan dengan harga bahan-bahan pokok di daerah teman-teman masing-masing ya, karena setiap daerah pastinya harganya berbeda-beda. Dan sedikit tips buat teman-teman yang baru pemula ya, yang mau belajar martabak gitu, biar nggak gagal, pastikan gunakan bahan-bahannya ini yang bagus, serta takarannya ini yang pas ya teman-teman. Dan yang kedua, ini yang wajib banget diperhatiin juga, panas dari nyala apinya itu ya, jadi panas teflon harus pas.
Sebab kalau kurang pas itu nanti hasilnya dia nggak bersarang alias bantet. Nah, selanjutnya aku mau icip-icip hasilnya ya. Di sini aku pilih yang rasa coklat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini dari teksturnya pun dia kerasa banget, martabaknya kenyal ya dari permukaan bawahnya. Bismillah. Masya Allah, ini teksturnya kenyal banget, enak banget ya teman-teman. Dan pastinya ini full bersarang untuk martabak mininya, dan bagian tengahnya ini full bersarang serta gemoy banget ya. Kita belah dulu, kita lihat seratnya. Tuh bisa kelihatan ya teman-teman, ini martabaknya bener-bener bersarang atau berserat. Selain itu, ini juga teksturnya kenyal, enak, dan pastinya ini bisa tahan sampai dengan seharian ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau buat jualan gak usah khawatir martabaknya alot. Ini martabaknya tetap kenyal ya teman-teman meskipun sudah dingin. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman cobain di rumah. Dan kalau udah dicoba di rumah, jangan lupa bantu di-share resep ini ke teman ataupun tetangganya di rumah ya. Terima kasih. Dan jangan lupa selalu bahagia dalam memasak, menyajikan makanan untuk keluarga.